Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man istanna bisunnatihi ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal masyayikh, ayyuhal ustad, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini. Allah kembali kumpulkan kita dalam pertemuan rutin, kajian rutin Halqah OTS Kutab Al-Fatih Yogyakarta. Mudah-mudahan ayah bunda yang ada di Kutab, sebagiannya ada di Kutab dan juga yang ada di rumah, mudah-mudahan Allah jaga panjenengan semuanya. Karena kita sekarang juga masih dalam kondisi pandemik COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah jaga antum semuanya dan kita ikhtiar untuk mendapatkan sebab penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, dan yang lebih penting lagi adalah kita menjaga protokol syariat. Jangan lupa kita untuk senantiasa berzikir di pagi dan di sore hari. Minimal kita ucapkan bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul basir 3 kali. Mudah-mudahan dengan itu, dengan ikhtiar doa tersebut, zikir tersebut, Allah jaga kita semuanya. Amin. Salawat ma'assalam, semoga senantiasa Allah limpahkan dan curahkan kepada suri tauladan kita, kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan salawat salam Allah juga curahkan kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, anak istri beliau, dan juga orang-orang yang mau mengikuti jalan beliau, dan mudah-mudahan kita semuanya dan keluarga Allah jadikan sebagai pengikut beliau. Amin ya rabbal alamin. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan kita pelajari di pagi hari ini insyaallah adalah belajar dari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita melihat atau membuka Al-Qur'an, maka nanti ada beberapa potret keluarga. Ya, ada keluarga yang sevisi, ada keluarga yang tidak sevisi, yakni antara suami dan istri, ya. Misal ada keluarga yang sevisi tapi visinya buruk, seperti dalam surah Al-Lahab atau Al-Masad antara Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Atau ada yang beda visi, suaminya baik, istrinya yang nggak baik. Dicontohkan dalam Al-Quran keluarganya Nabi Nuh, ya, dan juga Nabi Lut. Atau ada kebalikannya, istrinya yang baik, suaminya nggak baik, seperti Asia dan Fir'aun. Dan kali ini insya Allah kita akan belajar potret keluarga yang antara suami dan istri memiliki visi yang sama, yaitu visi yang baik, yang mengajak keluarga ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita akan mempelajari keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu belajar berkeluarga kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena
yang pertama, beliau adalah uswah hasanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh, kata Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Ahzab ini dimulai dengan lam taukid, ya, dan juga huruf taukid, penekanan. Sungguh ada untuk kalian fi Rasulillah, dalam diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, ya, suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi siapa yang mengharapkan pahala Allah dan hari akhir, wa dzakarallaha katsira, dan berzikir kepada Allah yang banyak. Nah, ini menjadi jaminan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada suri tauladan yang baik. Bahkan Allah tegaskan di sini kita untuk mengikuti Nabi sebagai uswah hasanah. Bentuk uswah hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita buka kitab-kitab sirah ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan juga kayaknya di antara ayah bunda mungkin ada yang juga pengajar sirah dan sebagainya, maka di banyak kutub sirah itu pasti akan berbicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai budi pekerti yang sangat-sangat baik. Ada dalam kitab namanya Dalailun Nubuwah, kitab yang berbicara tentang dalil-dalil kenabian yang dikarang oleh Imam Al-Mawardi. Beliau mengatakan dalam kitab tersebut bahwa tidak ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sezaman dengan Nabi itu orang yang menyamai kedudukannya dengan Nabi. Beliau berbicara ini terkait dengan kenapa Nabi itu layak mendapatkan nubuah. Karena di zaman Nabi itu hampir gak ada orang yang level perangai, perilaku, budi pekertinya yang hampir sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di situ seperti itu, tidak ada di zaman Nabi orang yang menyamai Nabi. Dan kemudian di kitab tersebut Imam Al-Mawardi, beliau mengatakan seseorang itu dikatakan oleh menjadi orang yang sempurna itu kalau memiliki beberapa hal atau 4 hal, ya. Yang pertama, kamalul khalq. Orang layak dapat nubuah atau risalah itu kalau dia kamalul khalq, sempurna secara fisik, naluri, secara perangai. Kemudian yang kedua, kamalul khuluq. Dia itu sempurna secara budi pekerti. Kemudian fadhailul aqwal. Ucapannya mulia. Kemudian fadhailul a'mal, perbuatannya juga mulia. Dan keempat hal ini dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka memang beliaulah yang patut menjadi Nabi, dan karena itu juga beliau patut menjadi uswah hasanah. Nah, itu yang pertama. Kenapa kita perlu belajar kepada keluarga Nabi? Karena Nabi sebagai uswah hasanah. Yang kedua, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik kepada keluarganya. Beliau adalah manusia yang terbaik kepada keluarganya. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beliau mengatakan, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang sebaik-baik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik kepada keluargaku. Subhanallah. Nah, ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan diri beliau adalah memang orang yang terbaik kepada keluarganya. Padahal beliau tidak hidup hanya dengan satu istri,
atau 4, atau mungkin dengan 1-2 anak, enggak. Istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita tahu semuanya, kalau kita baca kutub sirah itu ada 11 istri. Yang ke-12 nanti khilaf, ya. Maryah itu khilaf antara beliau itu adalah istri Nabi atau hadiah, gitu ya. Tapi yang sudah disepakati adalah 11 istri. Subhanallah, 11 istri, ya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memperlakukan mereka semuanya, dan bahkan beliau mengatakan, saya yang terbaik kepada keluargaku. Di antara ayah bunda ini, Masya Allah, paling ya, atau para ayah ini kan 1, ya, maksimal 2, ya tahu saya, belum kenal banyak. Tapi Masya Allah, atau mungkin di antara kita semuanya yang ada di masyarakat kita ini, kadang memperlakukan 1 istri aja nggak bisa baik. Ya, bagaimana bisa 4 dan sebagainya. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 11 istri. Tapi kutub sirah semuanya membicarakan tentang keadilan beliau dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bicarakan terkait hal ini. Itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kenapa kita juga belajar kepada keluarga Nabi? Karena keluarga Nabi ada keluarga yang dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman juga dalam surah Al-Ahzab ayat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. Masya Allah. Allah berfirman, وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. Nah, ini khitabnya adalah para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan hendaklah kalian menetap di rumah-rumah kalian, kata Allah. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian ini berpenampilan seperti penampilan orang-orang jahiliyah. Nah, orang-orang jahiliyah penampilannya yaitu menampakkan kecantikannya dan menampakkan hal-hal yang dilarang dalam agama. Wa aqimnas shalah, dan hendaklah kalian mendirikan salat. Ya, kalau salat itu pakainya qama yakumu. Ya, karena mendirikan itu bedanya sekedar menjalankan. Kalau mendirikan itu nanti kalau kita baca tafsir kata qama yakumu itu memenuhi segala syarat rukunnya dan sebagainya. Wa atinaz zakah, dan bayarlah zakat. Wa ati'nallaha wa rasulah, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijs. Kenapa perintah itu diperintahkan oleh Allah? Karena Allah ingin menghilangkan ar-rijs, dosa. Ya. Ahlal baiti, wahai ahlal bait, dari kalian semuanya, wa yutahhirakum tathira, dan Allah ingin membersihkan kalian sebersih-bersihnya. Masya Allah, ini ayat yang menunjukkan keistimewaan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nukilkan sedikit tafsir itu dari Muhammad bin Tahir bin Muhammad At-Tahir bin Muhammad, atau dikenal dengan Imam Ibnu Ashur dalam kitab tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir. Beliau mengatakan, wa ta'rifil bait ta'riful ahdi wa huwa baitun nabi wa buyutun nabi wa huwa baitun nabi wa buyutun nabi katsiratun. Yang dimaksud dengan bait di sini, hendaklah kalian menetap di rumah kalian, ya ahlal bait. Yang dimaksud dengan bait di situ adalah fal muradu bil bait huna baitu kullin wahidatin min azwajin nabi. Yang dimaksud dengan bait di sini adalah rumahnya para istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kullu baitin min tilkad buyut ahlahun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa zawjuhu sahibatu dzalik. Dan setiap rumah itu adalah rumahnya istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan istri-istri Nabi adalah pemilik rumah-rumah itu. Jadi kalau kita lihat
di sirah itu rumah Nabi itu atau rumah istri-istri Nabi bentuknya itu sebenarnya bukan rumah ya, tapi hijr ya, bilik-bilik gitu aja. Itu berada di, kalau masjid itu hadap ke barat, dia berada di sebelah kanan. Berarti selatan ya, di selatan masjid. Itu di situ ada beberapa rumah begitu, ada beberapa kotak. Bahkan Ali bin Abi Thalib rumahnya juga di situ. Nanti paling timur itu rumahnya atau tempat yang dihuni oleh siapa? Para sahabat yang membutuhkan itu. Para sahabat yang tidak punya rumah ya, ahlus sofa lah kita menyebutnya ya. Ada sekitar 70 sampai 80 orang tinggal di situ. Nah, rumah-rumah Nabi di hampir mendekati mimbar situ ya. Nah, itu tempat para istri Nabi. Lah itu disebut dengan ahlul bait adalah orang-orang yang menempati itu, dan juga anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, anak istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari ayat ini saja ini sudah bisa membuktikan klaim orang-orang Syiah yang mengatakan bahwa ahlul bait itu ya bukan istri-istri Nabi atau termasuk Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka menuduh Aisyah dengan wanita yang ya tuduhannya sangat-sangat buruk sekali. Atau Hafsah, ya, itu dituduh dengan tuduhan yang keji oleh orang-orang Syiah. Ayat ini sebenarnya membantah mereka, tapi mereka tidak akan mau mengikuti tafsir yang disampaikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti ini. Baik, itu yang berikutnya. Kemudian ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu belajar berkeluarga kepada keluarga Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Karena misi utama iblis laknatullah alaih adalah merusak hubungan kekeluargaan, merusak hubungan keluarga, hubungan suami dan istri. Itu misi utama. Bisa kita lihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna iblis yasna'u arsyahu yadha'u arsyahu 'alal ma." Iblis itu punya arash, punya kerajaan ya. Kerajaannya itu di atas air. Thumma yab'atsu sarayahu fa'adnahum minhu manzilatan a'dhamuhum fitnah. Kemudian dia mengutus para pasukannya, syaitan-syaitan itu. Dan yang paling mendapatkan posisi dekat dengan sang raja, dia mendapatkan penghargaan, reward yang terbaik dari raja itu kalau yang paling besar memberikan fitnah kepada manusia. Yaji ahaduhum fayaqulu fa'altu kadza wa kadza fayaqulu ma sana'ta syai'an. Pasukan yang sudah dikirim itu kalau sudah berhasil atau merasa telah membuat fitnah, dia datang ke iblis. Kemudian dia mengatakan, "Wahai raja, saya telah melakukan ini dan itu, membuat fitnah ini dan itu." Tapi setelah sang iblis, sang raja itu melihat apa yang dilakukan syaitan-syaitan itu, dia mengatakan, "Ma sana'ta syai'an." Awakmu ira ngopo-ngopo. Karena yang dilakukan hal sepele. Nah, begitu ya. Menurut sang raja. Tsumma yaji'u ahadun fayaqulu ma taraktu hatta farraqtu bainahu wa baina imra'atihi. Qala fayudnihi minhu fayaqulu ni'ma ant. Kemudian datang lagi syaitan berikutnya. Dia mengatakan, "Wahai raja, wahai iblis, wahai Tuhan, tidaklah kami tinggalkan manusia yang telah kami goda itu, kecuali mereka telah berhasil kami pisahkan antara dia dengan istrinya." Mendengar hari itu, sang raja atau sang iblis tadi mengatakan, "Sini, sini, sini." Disuruh mendekat. Kemudian iblis mengatakan, "Ni'ma ant." Anda ini, kamu ini adalah orang yang hebat. Nah, intinya begitu. Masya Allah. Jadi misi iblis itu merusak keluarga, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu juga di zaman sekarang ini, di tempat saya, di daerah Pantura sana itu, angka perceraian naik. Ya, angka perceraian sangat-sangat naik.
Banyak sekali, lebih-lebih setelah banyak orang-orang asing yang mendirikan garment gitu ya. Nah, itu kan nanti kan wanitanya banyak yang bekerja. Mereka dapat gaji yang banyak, bojone tukang kayu tok, sing lanang, yang laki-laki tukang kayu. Penghasilannya mungkin gak lebih besar sama sang istri. Akhirnya disitulah angka-angka perceraian mulai merebak. Masya Allah. Nah, itu misi iblis. Kalau mereka berhasil seperti itu, mereka akan bersyukur ya. Mereka akan tertawa dan mereka merasa berhasil untuk menghancurkan muslimin dengan hancurnya keluarga. Baik. Yang terakhir hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita perlu belajar? Ya karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu adalah wajib bagi seorang muslim, dan kita tahu Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan innal mar'a al-mar'u fa'lam falaisal mar'u yuladu aliman. Sungguhnya ketahuilah, seorang itu dilahirkan tidak dalam keadaan mengetahui atau dalam keadaan tidak berilmu. Maka kita harus mengilmui diri dengan belajar. Atau pernah kami dengar dari guru kita bersama Ustadz Budi Azhari bahwa beliau menukil dari perkataan seorang ulama begitu ya, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan naqisul insaniyah, kurangnya sifat kemanusiaannya, gitu ya. Tapi kalau hewan kamalul hayawaniyah, kalau hewan itu dilahirkan dia sudah lengkap naluri kehewanannya. Sehingga beliau beri contoh itu, kalau kucing ditaruh di atas, dia itu tidak akan terjun gitu. Anak kucing. Ayah bunda di sini punya anak kucing, ya kan? Kalau ditaruh di atas, dia itu hanya ngeang-ngeang gitu di atas. Dia nggak mau terjun, ya, karena dia sudah sempurna sifat kehewanannya, gitu ya. Nah, nggak perlu kambing itu belajar, nggak perlu. Tapi mereka tetap akan bisa berkeluarga, punya anak dan sebagainya. Tapi kalau manusia, dia terlahir dalam keadaan naqisul insaniyah, naluri kemanusiaannya itu kurang. Kalau bayi ditaruh di atas genteng, ya ndekne pasti akan gelundung ya. Apa sini ya? Terjun, nah gitu ya. Karena itu tadi, bahwa manusia itu memang terlahir dalam keadaan tidak mengetahui, dan kita bersama-sama di Kitab Al-Fatih ini juga dalam rangka belajar. Maka hal itu yang menjadikan kita harus belajar cara berkeluarga pula. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu sebagai mukaddimah. Kemudian insyaallah yang akan kita bahas di kesempatan kali ini ada 3 pembahasan ya. Karena kita pembahasannya adalah keluarga Nabi. Yang pertama, kita belajar atau mengetahui keistimewaan Nabi sebagai seorang suami. Nabi suami yang istimewa. Kemudian kita akan mempelajari juga bagaimana para ummahatul mukminin, para istri Nabi. Mereka semuanya adalah para wanita mulia. Yang ketiga adalah bagaimana anak-anak dan cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ini nggak selesai, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Karena memang sepertinya tidak selesai. Ya, insya Allah nanti ada sesi yang kedua atau seri yang kedua gitu ya. Hari ini mungkin insya Allah hadirin, kita akan berbicara tentang Nabi sebagai suami yang istimewa. Berarti ini untuk ayah dulu mungkin ya. Nah, ibu-ibunya nanti kalau ayahnya di rumah, jangan di dulu gitu kan. Lo ikut Nabi. Nanti akan datang berikutnya perempuan-perempuan atau ummahatul mukminin ya, insyaallah. Baik. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi adalah suami yang istimewa. Subhanallah. Tadi kami sudah sebutkan bahwa Nabi itu istrinya tidak hanya satu. Nabi memiliki istri yang cukup banyak ya. Beliau diizinkan oleh Allah untuk menikahi lebih dari 4
Istri beliau adalah 9. Tapi hampir dari seluruh istri-istri Nabi itu, kalau kita gali di kutub-kutub sirah, itu semuanya menyatakan bahwa beliau adalah suami yang sempurna, suami yang istimewa. Maka pembahasan kita adalah Nabi adalah suami yang istimewa. Yang pertama, Nabi suami yang at-talattuf, suami yang lemah lembut. Terlihat dari apa? Yang pertama dari nida'uz zaujah bi ahabbil asma. Di antara lemah lembutnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu, para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu kalau memanggil istri-istrinya, beliau itu memanggil dengan panggilan yang baik, ya, bahkan dengan panggilan yang dicintai oleh pasangannya. Misal ya, diriwayatkan oleh Abu Salamah, Inna Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman, ya Aish, hadza Jibril yuqri'uka as-salam. Fakultu alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tara ma la ara turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muttafaqun alaih. Dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dia menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda suatu hari, dia memanggilku begini, ya Aish. Namanya kan aslinya kan Aisyah. Ya, Aisyah bintu Siddiq. Tapi dipanggil ya Aish. Mana Aish? Aish itu kan ya yang hidup gitu kan. Ya. Mungkin yang hidup kebaikan dan sebagainya. Tapi suka Aisyah dipanggil seperti ini. Dipanggil ya Aish. Hada Jibril, ini Jibril yukri'ukas salam, menyampaikan salam kepadamu. Menunjukkan kemuliaan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Sampai Jibril datang menemui Nabi ingin menyampaikan salam kepada Aisyah. Berarti bukan orang sembarangan. Ya. Aisyah adalah wanita mulia. Fakultu, maka saya menjawab wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Dan bagi Jibril salam rahmat Allah dan barakahnya. Ya. Ini juga mengajari kita kalau menjawab salam, itu seakan-akan menjadi sebuah kewajiban, bahkan adabnya itu panjang. Hadirin ya, jemaah sekalian. Makanya bukan sekedar wa alaihi salam, tapi wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jadi kalau kita mendengar salam, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, jawaban lebih panjang dan itu adalah lebih afdal. Tara ma la ara turidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya melihat apa yang tidak Anda melihat apa yang tidak saya lihat. Jadi Jibril datang kepada Nabi, Aisyah tidak melihat. Tapi nanti Jibril datang kepada Nabi dalam wujud manusia, dan nanti salah satu istri Nabi melihat Jibril dalam wujud manusia. Wujudnya Dihya al-Kalbi ya. Itu panggilan Nabi kepada istrinya dengan nama yang indah. Maka kita hadirin ya, tidak menutup kemungkinan juga ibu memanggil suaminya gitu ya. Para bunda memanggil suaminya dengan panggilan kasih sayang. Karena wa'ashiruhunna bil ma'ruf wa hunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya, suami itu juga harus berbuat ma'ruf kepada istri, dan istri juga memiliki kewajiban juga untuk berbuat ma'ruf kepada suami. Saling memanggil kasih sayang dengan cara yang lembut lah, yang dicintai. Ya mungkin apa biasanya bapak-bapak ini kalau manggil istrinya, Pak? Boe gitu? Enggak ya? Apa, Pak? Sayang, subhanallah ya. Sayang, itu kan indah gitu kan? Atau apa ya? Ada guru kita ini kalau manggil istrinya, Nduk, gitu Pak. Masya Allah. Nduk, gitu. Itu juga suatu yang menyenangkan itu. Reno Nduk, gitu. Masya Allah ini. Jawa Timur kan gitu. Atau apalah gitu ya. Jangan manggil dengan, apalagi panggilan yang buruk. Ini malah jangan. Sekali-kali lah, kalau nggak pernah manggil sayang ya, habis ini manggil sayang Pak. Insya Allah
Ya. Ya. Masya Allah, sayang ya. Atau mungkin siapalah panggilan mungkin waktu zaman dulu, waktu mudanya siapa, nggak apa-apa. Atau riwayat yang lain diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i an Abi Salamah bin Abdurrahman an Aisyah zauj Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat, dari Abu Salamah bin Abdurrahman Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, dakhala al-Habasyah al-masjid yal'abun faqala li ya Humaira atuhibbina an tanzuri ilaihim. Aisyah menceritakan para pemuda Habasyah, para laki-laki Habasyah masuk ke dalam masjid, kemudian mereka bermain perang ya, tombak, pedang dan sebagainya. Dan Aisyah mengetahui mereka datang ke masjid, maka Nabi mengatakan ya Humaira. Ya. Humaira itu kan dari kata hamra kan. Hamra itu artinya merah ya. Wahai wanita yang pipinya kemerah-merahan. Gitu lah ya. Kan indah begitu Masya ya. Itu kalau jenengan aja manggil gitu kepada istrinya, itu bisa melambung tinggi kan. Enggak turun-turun nanti. Ya Humaira, atuhibbina an tanzuri ilaihim? Apakah kamu ingin melihat mereka? Ya, nanti kemudian Aisyah mengatakan iya, dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam kemudian duduk dan mempersilakan Aisyah untuk naik ke atas lutut Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, itu indah sekali. Itu panggilan kepada pasangan. Itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memanggil mereka dengan panggilan yang indah, panggilan yang dicintai. Yang kedua, di antara lemah lembut Nabi Shallallahu alaihi wasallam, bertutur kata yang lembut. Ya. Nah, ini kita tidak berbicara masalah sirah ya, jadi kita langsung ambil ke poin-poin gitu. Kalau nanti belajar sirah akan lebih detail lagi insyaallah. Bertutur kata yang lembut. Di sini ada sebuah riwayat fi Mustadrak Al-Hakim wa sahahahu wa wafaqahu Az-Zahabi wal Albani wa Syu'aib Al-Arnaud anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li Aisyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, "Amma tardayna an takuni zawjati fid dunya wal akhirah?" Nabi itu kalau berbicara sama pasangan, istri-istrinya itu lembut. Jemaah sekalian. Ya. Beliau mengatakan, wahai Aisyah, apakah engkau ridha? Coba bahasanya. Bukannya sekedar apakah kamu mau gak? Apakah engkau ridha kalau kamu nanti jadi pasanganku di surga? Atau pasanganku di dunia dan akhirat? Maaf. Qultu, maka Aisyah mengatakan, bala wallah. Naam, sungguh ya Rasulullah. Qala fa anti zaujati fid dunya wal akhirah. Engkau adalah istriku di dunia dan akhirat. Kadang beliau berbicara begitu kepada istrinya. Lembut ya. Lemah sekali. Tidak pernah membentak-bentak istrinya. Nah, ini koreksi untuk kita semuanya para ayah yang mungkin kurang lembut ya kalau berkata kepada istrinya. Jangan diseneni ya. Jangan diseneni, dimarahi lah ya istri-istri itu. Kasihan. Mereka itu adalah orang-orang yang lemah ya. Maaf ya, bukan merendahkan wanita, tapi memang wanita secara fisik mereka adalah orang-orang yang lemah yang haruslah mendapatkan sikap yang lembut dari para suaminya. Kemudian riwayat yang lain, ana Aisyah qalat ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrudu sardakum hadza walakinahu kana yatakallam bikalamin bainahu faslun yahfazuhu man jalasa ilaih, rawahu Abu Dawud. Nah, dari Aisyah, beliau mengatakan seperti ini karena para laki-laki yang didengar Aisyah itu bicaranya itu cepat-cepat dan keras gitu ya. Maka Aisyah mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau mungkin ada pertanyaan dari sahabat ya. Maka Aisyah mengatakan kana Rasulullah, Nabi itu ya, yasrudu sardakum hadza, maka tidaklah beliau itu dalam berbicara cepat-cepat. Nah,
cepet-cepet. Walakinnahu kana yatakallam bikalamin bainahu faslun. Beliau itu kalau berbicara itu pelan-pelan, seakan-akan antara kalimat dengan kalimat berikutnya itu ada jeda. Pelan-pelan begitu. Yahfaduhu man jalasa ilaihi, sampai orang yang duduk di samping beliau itu menghafal. Maka kenapa para sahabat itu hadirin, jamaah sekalian, ayah bunda, itu kok bisa meriwayatkan hadis sebanyak itu dari Nabi. Misal istri Nabi sendiri Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan sekitar 2.210 hadis, ya. Abu Hurairah 5.374 hadis. Kita 5 hadis hafal? Atau belakangnya 5-3, matan wasanad, matan sanatan matanan, ya. Atau yang berapa, ya? Subhanallah, Abu Hurairah 5.374, ya. Kalau tidak salah sekitar itu. Aisyah 2.210 hadis. Di antaranya ada yang nanti masuk di Bukhari Muslim. Kenapa? Karena beliau kalau berbicara itu pelan-pelan, gitu ya. Ada faselnya, ada jedahnya. Ora cepet-cepet gitu, apalagi gremeng-gremeng bojone ora krungu, ngerang-ngelakuke diseneni, dimarahi, Masya Allah. Ya. Nabi pelan-pelan. Berbicara sama istrinya pun pelan-pelan. Itu Nabi. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi itu kalau berbicara diulang sampai 3 kali. Diulang sampai 3 kali. Sehingga orang yang mendengarnya itu hafal dan mengerti benar apa yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya, ya bunda, di antara kelemah lembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, talatufnya Nabi, wadalalnya Nabi adalah saling menghormati atau menghormati istrinya. Ya. Ada riwayat ini, an Safiyah binti Huyai, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari keturunan Yahudi. Ya. Istri Nabi tidak semuanya orang Quraisy, ada yang Yahudi, ya, yaitu Safiyah binti Huyai, keturunan Yahudi. Radhiyallahu taala anha qalat, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'takifan fa ataituhu azuruhu lailan fa haddathtuhu thumma kumtu lianqaliba fa qama ma'i liyuqallibani wa kana maskanuha fi baiti Usamah bin Zaid. Jadi Aisyah Safiyah menceritakan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah iktikaf di Ramadan, gitu ya. Kemudian saya mendatangi beliau, saya menziarahi beliau waktu iktikaf. Nah, ini boleh berarti, ya, suami iktikaf, istri datang itu boleh. Kemudian berbincang-bincang, Safiyah berbincang-bincang dengan Nabi. Kemudian setelah selesai berbincang-bincang, Safiyah berdiri ingin pulang, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun berdiri liyuqallibani, ingin mengantarku. Subhanallah, ya, istrinya sangat dihormati, ya teman-teman. Diantar, tidak dibiarkan datang nggak diundang, ya pulang nggak diantar, bukan, ya. Tapi ini datang nggak diundang, pulang diantar, ya. Dan rumahnya Safiyah waktu itu adalah di rumahnya Usamah bin Zaid. Kemudian saat diantar pulang di tengah jalan, famarra rajulan minal ansar, ada 2 laki-laki Ansar. Falamma ra'aya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra'a fil mash. Saat mereka berdua ini melihat Nabi, kan malam-malam ini belum ada lampu, ya teman-teman, ayah bunda, belum ada lampu, maka Nabi bersama wanita malam-malam. Sehingga sahabat Ansar ini karena mereka menghormati Nabi, mereka ingin bersegera pergi, gitulah, supaya tidak bersuudzon. Tapi kemudian Nabi mengatakan, ala rislikuma, wahai sahabat, tetaplah di tempatmu, ya. Innama hiya Safiyah bintu Huyai. Ini itu Safiyah binti Huyai. Jadi Nabi itu sangat memahami keadaan seorang, ya. Jadi sahabat cepat-cepat begitu, Nabi tahu. Ini kalau nggak di-stop bahaya, bisa saja tersebar fitnah, gitu kan. Maka Nabi menghentikan, ini tuh Safiyah binti Huyai. Yang disebutkan Safiyah sampai dengan bapaknya Huyai, seorang Yahudi.
Faqala, maka laki Ansar tadi mengatakan, dua laki-laki tersebut mengatakan, Subhanallah ya Rasulullah. Faqala, maka Nabi kemudian menjawab, Inna syaitan yajri mini bani Adam majrad dam wa inni khiftu an yaqdhifa fi qulubikuma syarran. Hai sahabat, ketahuilah bahwa setan itu berjalan di antara aliran darah manusia. Dan saya takut kalau setan nanti membisiki kalian sesuatu yang buruk dalam hati kalian. Masya Allah. Ini dari hadis ini terlihat Nabi itu menghormati istrinya, ya. Diantar pulang malam-malam gitu kan. Jadi nggak apa-apa. Para ayah itu kadang sok nganter istrinya ke pasar. Ya. Ini yang saya temui itu biasanya para ayah itu males ngantar ke pasar, ya kan? Ya karena ibu-ibunya kadang juga kalau di pasar lupa ya, lupa rumah, lupa daratan, lupa suami bahkan ya. Masya Allah. Iya. Ya saya sendiri jadi kadang begitu juga gitu. Tapi kan begini Pak, saya kasih tahu nanti segini sudah keluar lagi ya, gitu Pak. Ya gitu Pak. Jangan ditinggal pulang Pak ya. Atau mungkin disuruh adiknya atau siapa lah, jangan lah ya. Diantar Pak, sok-sok diantar ke pasar ya. Diantar milih-milih. Kadang itu memang istri itu Pak, milih perabotan itu lebih suka daripada milih perhiasan, kadang gitu ya. Ada yang seperti itu. Ya, ada kadang yang dua-duanya juga suka gitu. Ya kita sabar ya, Masya Allah, sabar untuk menemani mereka keluar bersamai. Taib, di antara talatuf dan dalalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tawadhu'uhu. Tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istrinya. Tawadhu' beliau. Tawadhu'nya diperlihatkan dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Ya. An Aisyah radhiyallahu taala anha kana fi mihnatihi ahlihi yakhsifu na'lahu wa yukhitu thawbahu wa yarfa'u dalwahu. Nah, ini jawaban Aisyah saat ditanya oleh sahabat. Ini sahabat kalau melihat Nabi di luar, itu kan baik semuanya. Nah, ini sebenarnya masyayikh ya. Ini menjadi sebuah barometer kebaikan seseorang. Ya. Kalau di luar, orang itu bisa bermuka dua. Di luar orang itu bisa memainkan topengnya ya. Tapi kalau di rumah tidak bisa. Sehingga sahabat itu juga bertanya, gimana sih Nabi di dalam rumah? Kalau orang di luar, Ustadz itu kan Masya Allah, tawadhu, kemudian bahasanya lembut sama orang, ya Pak. Ketemu orang lemah lembut, di rumah dicek, gitu ya. Itu sifat aslinya. Karena kalau di rumah itu orang tidak akan mungkin bisa berlama-lama bertopengkan dengan muka duanya, nggak mungkin. Ya. Maka akan kembali ke watak aslinya. Ya. Kasarkah dia, sabarkah dia, lembutkah dia, itu dilihat di rumah. Jadi rumah itu jadi tolak ukur kebaikannya para bapak di sinilah. Jadi nanti bapak-bapak pulang atau di rumah tanya pada istrinya masing-masing. Janjane aku iki piye toh? Gitu ya. Gitu, Masya Allah. Maka Aisyah mengatakan Nabi kalau di rumah itu apa? Yakhsifu na'lahu. Beliau itu memperbaiki sandalnya sendiri Pak. Sandalnya rusak diperbaiki. Ya kalau nggak bisa ya dibawa ke sel sepatu sandal gitu kan. Ya. Kemudian wa yukhitu thawbahu. Beliau itu menjahit pakaiannya sendiri, yang sobek dijahit. Ya Nabi juga pakaiannya sobek juga, ya. Masya Allah, dijahit sendiri. Ya. Yarfa'u dalwahu, juga mengangkat apa? Ember. Ini Nabi loh. Ini Nabi, Masya Allah, seorang pemimpin, ya, seorang presiden, seorang panglima, seorang nabi lagi. Nabi itu kan derajat yang sudah tidak ada lagi kedudukan lebih tinggi daripada kenabian. Tapi ya mau sok ngangkat ember gitu loh. Subhanallah. Tapi beliau lakukan itu di rumah. Beliau memperbaiki sandal.
Subhanallah, ini tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada istri-istrinya, apalagi kepada orang lain, tentu lebih bertawaduk lagi. Al Hasan Al Basri rahimallahu taala, beliau mengatakan, tahukah kalian apa itu tawaduk? Beliau menjawab, tawaduk adalah engkau keluar lantas bertemu dengan orang lain, kemudian engkau menganggap dia lebih mulia. Nah, ini tawaduk. Ini berat biasanya dilakukan oleh para mungkin masyayikh gitu ya, atau juga berat yang oleh para penguasa, berat yang dilakukan oleh para pemimpin, para orang-orang yang memiliki kedudukan. Padahal begitulah seharusnya tawadhu. Keluar mendapati orang lain, itu kata Hasan Al-Basri ya, seakan-akan begitu. Keluar mendapati orang lain, kemudian langsung beranggapan bahwa orang ini itu lebih mulia. Sehingga tidak akan mudah ini itu sebagainya. Masya Allah, dia akan tetap menghormati dia karena sebagai manusia, dan dimulaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang membedakan antara dirinya dan orang lain adalah at-taqwa. Baik, itu sedikit ya dari sifat tawadhu'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di antara lemah lembut Nabi, beliau tidak pernah memukul istrinya. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qattu biyadihi wala imra'atan wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah wa ma nila minhu syai'un qattun fayantakima min sahibihi illa an yuntahaka syai'un min maharimillah fayantakima lillahi azza wa jal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah memukul dengan tangannya sama sekali. Tidak pernah kepada istrinya, juga tidak pernah kepada pembantunya. Nanti meskipun nanti ada riwayat kepada sahabatnya, yang itu pukulan yang tidak sengaja, ya. Atau kalau jeweran pernah kepada anak kecil, jeweran kasih sayang gitu ya. Tapi kalau ke istri, ke khadim, beliau tidak pernah memukul sama sekali. Berbeda dengan sikap mungkin muslimin atau masyarakat di negara kita ini, di bangsa kita ini, yang begitu mudahnya laki-laki memukul istrinya, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, sehingga dibuatlah undang-undang KDRT itu Pak ya. Itu karena efek dari pemukulan itu. Kalau mereka mengetahui dan bisa mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin tidak ada peraturan begitu ya, tidak ada hukuman begitu. Subhanallah. Kemudian beliau melanjutkan, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Ya, kalau di perang ya pasti memukul ya. Atau juga beliau tidak pernah sama sekali disakiti secara lisan maupun perbuatan lalu membalas pelakunya, kecuali jika hak Allah dilanggar. Jika itu terjadi maka beliau membalasnya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau tidak pernah membalas kalau yang dihina itu diri Nabi. Kita banyak melihat lah ya, Nabi itu kalau dihina kok itu menyangkut dirinya, beliau tidak membalas. Ya. Tapi kalau kita melihat Nabi dihina ya kita wajib memperlihatkan ketidaksukaan kita. Tapi kalau Nabi tidak membalas. Tapi kalau syariat Allah dilanggar, baru beliau itu membuat beliau marah dan menghukum orang tersebut. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka para ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, kita kalau di rumah jangan terlalu mudah kita mengangkat tangan, ya. Mengangkat tangan, Pak. Mengangkat tangan maksudnya memukul, Pak ya. Kalau mengangkat tangan membantu bawaan belanja istri boleh, Pak, ya. Dan itu dianjurkan, insyaallah. Berikutnya keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selain lemah lembut, beliau itu suami yang jamilul isyrah, suami yang jamil al-isyrah itu ya kekeluargaan, atau kalau di sini saya mengatakan ya beliau itu menjadi sahabatnya istri lah gitu ya. Jadi bukannya sekedar jadi suami tapi jadi sahabat, ya.
Yang pertama, di antara bentuk Nabi itu menjadi sahabat istri, beliau itu suka senda gurau dengan istrinya. Nah ini diriwayatkan qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk au Khaybar wa fi sahwatihima wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyatas sitr an banatin li Aisyati lu'abin faqala ma hadha ya Aisyah qalat banati war'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa faqala ma hadha alladhi ara wasatahunna qala farasun qala wa ma hadha alladhi alayhi qalat janahan qala farasun lahu janahan qalat amma sami'ta anna Sulaiman khailan laha ajniha qalat fadhahika hatta ra'aitu nawajidahu. Masya Allah ya. Ini kisah di rumahnya Aisyah. Nabi pernah masuk ke rumah Aisyah. Di waktu Nabi masuk, kemudian satirnya dibuka begitu, Aisyah ternyata punya apa namanya boneka mainan ya. Maka Nabi SAW mengatakan mahada ya Aisyah qalat banati, anak-anakku gitu ya. Jadi Aisyah itu karena beliau dinikahi Nabi SAW umurnya 9 tahun ya kan, 9 tahun baru berdiam di satu rumah dengan Nabi itu umur 13 tahun. Yang ini banyak dicerca ya kan, karena ukurannya adalah ukuran zaman ini gitu. Kalau ukuran zaman dulu pasti beda. Nah, siapa? Ustadz Budi Asari, guru kita itu pernah menceritakan bahwa santri-santriwati madrasah itu ya, umur yang santriwati berarti berapa Ustadz? Kalau kutab itu lulus umur 13 ya, sekitar itulah 13 ke atas ya. Itu Ustadz Budi mengatakan kalau saya berbicara dengan mereka itu seperti tidak berbicara dengan anak kecil, seperti berbicara dengan orang-orang dewasa. Kenapa? Karena mungkin memang dari pendidikannya gitu. Aisyah, ya kita levelnya nggak mungkin sama kan, pasti lebih dari atas itu. Sehingga umur 9 atau 13 tahun itu ya layak untuk dinikahi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu Pak. Tapi kalau kita berbicara saat itu nanti dikira ya apa Pak namanya ya, mengeksploitasi anak katanya gitu ya. Subhanallah. Ya. Aisyah menjawab, ini anak-anakku ya Rasulullah. Jadi dianggapnya anak-anak ya, karena memang masih muda. Aisyah bersuami dengan Nabi, beliau tidak punya keturunan. Ya. Maka Nabi mengatakan, farasan lahu janahan, maaf, wara'a bainahunna farasan lahu janahan min riqa. Lalu saat Nabi memperhatikan lagi, ternyata boneka-boneka itu, di antara boneka itu ada boneka kuda. Boneka kuda yang punya sayap. Nah, maka Nabi mengatakan, nah yang ini apa? Yang kuda bersayap tadi itu. Aisyah mengatakan, farasun, ini kuda. Nabi mengatakan, mosok kuda duwe sayap? Nah gitu kan. Maka Aisyah mengatakan, ya Nabi, engkau tidak dengar Nabi Sulaiman itu punya kuda bersayap loh, nah gitu. Maka Nabi SAW kemudian dhahik, tertawa sampai kelihatan gigi taringnya, Masya Allah ya. Ya gigi taring atau giginya ya sampai kelihatan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Saking gelinya Nabi melihat bonekanya Aisyah yang punya sayap tadi. Ya. Jadi Nabi bersenda gurau begitu, nggak apa-apa itu ya. Suami bersenda gurau dengan istri itu nggak masalah, tidak menurunkan derajatnya insya Allah. Walaupun dia seorang ustadz besar ya, atau dia seorang pemimpin, presiden atau gubernur, nggak apa-apa. Kalau sudah di rumah sama istri bercanda lah gitu ya, bercanda sama istri, ajak bercanda Pak. Ya, ya, di prank Pak. Katanya yang hadir di sini jemaah sekalian di prank katanya gitu ya. Baik. Ibnu Hajar rahimallahu taala, ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah,
Beliau mengatakan ini merupakan dalil yang jelas bahwa mainan, ini terkait dengan mainan ya, mainan tersebut bukanlah berbentuk manusia utuh. Jadi kayak boneka ya, kalau kuda kemudian bersayap, itu kan berarti kan bukan sempurnanya kuda ya. Kalau kuda ya harusnya tidak bersayap dan sebagainya. Taib. Ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam sering bersenda gurau dengan istrinya. Kemudian beliau membersamai istri bermain. Ya. Jadi kalau istrinya sedang bermain, kadang beliau ikut membersamai atau bahkan diajak, yuk sama-sama bermain gitu. Itu bisa kita lihat dari kisah orang Habasyah tadi yang kita sampaikan di awal tadi. Saat Aisyah radhiyallahu ta'ala melihat orang-orang Habasyah bermain pedang di dalam masjid, boleh berarti ya, masjid digunakan tempat untuk melakukan teater, boleh Ustaz, ya. Teater yang seperti ini maksudnya ya. Teater, bermain pedang dan sebagainya tidak masalah, ya. Jadi masjid itu jangan dikunci terus hanya untuk sholat 5 waktu. Boleh, ya. Untuk taklim begitu boleh. Maka Aisyah pun ingin ditanya Nabi, kamu ingin melihat mereka bermain? Dan ini sungguh lembut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi kemudian duduk dan Aisyah dipersilakan untuk naik. Kemudian pipinya Aisyah itu menempel dengan pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibayangkan Pak itu Pak. Nanti dipraktekkan lah ya. Kira-kira seperti apa itu? Ya, romantisnya Nabi itu, subhanallah ya. Nabi sangat romantis kepada istrinya. Ya. Bahkan sampai kemudian setelah melihat lama, Aisyah ditanya, hadirin, sudah cukup? Aisyah mengatakan belum, gitu kan? Sengaja memang, gitu ya. Memang sengaja. Sudah belum gitu. Akhirnya ya Nabi meneruskan sampai Aisyah mengatakan sampai saya merasa cukup, kemudian saya baru turun. Padahal sebenarnya Aisyah itu apa? Pingin berlama-lama aja dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga barometer. Istri itu kalau diajak bercanda, pengen bar apa pengen lama-lama Pak? Nek pengen bar berarti rak nikmat canda dengan suaminya itu. Ya. Berarti Anda bukan suami yang enak diajak bercanda gitu ya, diajak bermain. Ya. Tapi kalau ingin lama, berarti memang jenengan orang yang enak diajak bermain. Baik. Kemudian di antara berikutnya yang menunjukkan bahwa Nabi itu bersamai bermain, lomba lari bersama Aisyah. Kita kenal ya. Aisyah dulu pernah lomba lari dengan Nabi 2 kali. Yang pertama saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri Aisyah, Aisyah masih dalam keadaan kurus. Waktu dalam keadaan kurus, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang safar dengan para sahabatnya. Maka kemudian Nabi mengatakan, para sahabat kalian duluan. Agak duluan agak jauh, Nabi mengatakan, wahai Aisyah keluarlah dari atas onta itu. Ya Aisyah, ayo kita lomba lari. Nah gitu Pak. Coba ya sempet-sempetnya loh, panglima perang nggak ya? Ngajak. Tapi begitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Pak Firman. Ya. Masya Allah. Aisyah, ayo kita lomba lari. Maka Aisyah pun mengatakan, siap, ayo ya Rasul, kita lomba lari. Maka dihitung lah Pak ya. 1, 2, 3 lari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalah. Kenapa? Karena Aisyah waktu itu masih kecil badannya. Ya. Maka kemudian berselang lama Aisyah menceritakan itu. Suatu hari kami sedang bepergian lagi safar dan saya ikut dengan beliau waktu safar. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk maju ke depan. Setelah berjarak, Nabi memanggil saya untuk keluar. Ya Aisyah, ayo sekarang kita lomba lari lagi. Maka Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tubuhku tidak seramping dulu, gitu Pak. Ya ibu-ibu, para ayah nggak apa-apa. Kadang memang kalau sudah lama ya tubuh kadang ibu-ibu ya berubah, ya kan? Tumbuh melebar ya nggak apa-apa ke samping gitu. Nah, Aisyah juga begitu Pak. Jadi jangan kemudian mencela istri yang tubuhnya tumbuh ke samping, ya nggak masalah ya.
Dan juga tidak berkecil hati, nggak usah berkecil hati ya ibu-ibu ya. Aisyah juga begitu. Karena dia mengatakan, ya Rasulullah, tubuh saya nggak seperti yang dulu gitu. Tapi Rasul mengatakan, ayo kita lomba lari. Gitu. Akhirnya lomba lari, dan Nabi SAW pun kali ini mampu mengalahkan Aisyah, sehingga beliau mengatakan, kita imbang 1-1 gitu Pak. Insyaallah. Gitu Pak. Ya kalau nggak lomba lari nanti lomba apalah gitu kan. Diajak bermain istrinya itu. Subhanallah. Sehingga dalam keluarga itu ada keharmonisan itu. Tapi ya lihat-lihat keadaannya. Suami capek kerja gitu kan, ada masalah diajak lomba lari. Aduh, ya beda gitu ya. Atau mungkin istri ya, lagi barisa-isa apa ya? Ya, nyuci piring, ya, nyuci baju, capek, kelihatan capek, diajak lomba lari, ya kebangetan berarti ya, enggak, jangan. Ya pas mungkin diajak wisata kemana gitu, kemudian diajak berlomba. Subhanallah, itu Nabi. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Mati. Coba? Ya. Baik, berikutnya yang menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi teman, sahabat dekat untuk istri-istrinya. Beliau itu sering bercengkrama, Pak. Sering ngobrol sama istri. Nah, makanya Bunda ciptakan suasana seperti itu dengan pasangannya. Sering ngobrol. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Bittu inda khalati Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi sa'atan thumma raqada. Ini diceritakan oleh keponakannya Maimunah ya. Beliau mengatakan, saya menginap di rumah bibiku Maimunah. Maimunah itu istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi mungkin agak akhir ya, Maimunah. Nama aslinya bukan Maimunah, nama aslinya itu Barrah kalau tidak salah ya. Karena Barrah itu memiliki arti yang tidak kurang baik, akhirnya Nabi menggantinya dengan Maimunah. Ya. Maimunah adalah orang yang aman, amin dan sebagainya. Periwayat hadis ini mengatakan saya pernah tinggal bersama bibiku Maimunah. Fatahaddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a ahlihi. Maka saya mendengar Nabi itu ngobrol dengan Maimunah, maksudnya istri beliau, saatan berapa waktu, thumma raqada, kemudian baru Nabi tidur. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, atau dijelaskan oleh Aisyah ya, Nabi itu tidak suka tidur setelah maghrib, dan Nabi membenci pembicaraan setelah waktu Isya. Ini kan seakan bertolak belakang, ya kan Pak? Ya, karena Nabi ngobrol baru kemudian tidur. Maka kemudian para ulama mengatakan ada bab yang namanya itu bergadang, Pak. Bergadang itu diperbolehkan. Ya. Aslinya bergadang tidak boleh. Setelah sholat Isya itu, Nabi benci orang itu melek. Ya, nggak tidur itu nggak suka Nabi. Tapi kalau tidur setelah maghrib, nah, justru malah nggak disukai. Tapi kalau berbincang setelah Isya nggak disukai. Harusnya habis Isya itu tidur. Maka ada pengecualian. Kapan bergadang boleh setelah waktu Isya? Kalau satu ngobrol dengan istri, Pak. Nah, subhanallah ya. Ngobrol dengan istri, bercanda dan sebagainya itu diperbolehkan. Bahkan ini menjadi sebuah ibadah. Jadi jangan kalau sudah pulang di rumah suami tidur sendiri, nggak ada ngobrol sama sekali ya, nggak indah kalau begitu. Ya, nggak indah. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ngobrol dulu, diajak ngobrol dulu istrinya, ya, sampai lama, thumma raqada. Akhirnya kemudian Nabi baru tidur. Kemudian
pengecualian berikutnya, bergadang itu boleh kalau membahas ilmu. Ya. Kalau membahas ilmu boleh, Pak. Jadi ngaji kajian kok habis Isya nggak apa-apa, Pak Azam ya. Bidang kajian ini nggak apa-apa. Asal ya jangan lama-lama kan itu kan. Itu boleh. Jadi ngobrol sama pasangan, kemudian bermajelis ilmu, itu boleh. Atau kemudian menyelesaikan masalah yang krusial, itu boleh. Karena Nabi pernah di waktu habis Isya itu beliau tidak kemudian langsung tidur, tapi membahas persoalan dengan para sahabatnya. Ada riwayat begitu, jadi pernah. Jadi berboleh. Selain itu tidak boleh, suatu yang hanya ngobrol-ngobrol biasa yang tidak berguna, maka hendaknya dihindari. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendengar curahan istri, curhatan. Ya. Nah ini kadang yang sulit dilakukan oleh para ayah itu biasanya ya. Mendengar istri cerita, nah itu padahal istri kalau didengarkan cerita itu Pak, itu seneng ya. Kalau kita nangger, ya, nah gitu ya, Masya Allah, itu suka. Gini apa buatan Bu? Ya biasanya istri gitu. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kuat kalau dengarkan curahan istri. Ada riwayat itu panjang ya. Ibnu Jurai atau siapa itu ya. Jadi istri-istri Nabi itu bercerita tentang Ibnu Jurai kalau nggak salah. Atau siapa itu, lupa saya namanya. Itu ada dalam kitab kecil maqalat namanya Ar-Rasul Zaujan. Nabi sebagai seorang zauj, sebagai seorang suami. Di situ diceritakan bahwa istri-istri Nabi itu bercerita panjang lebar. Ada seorang memiliki 11 istri. Istri yang pertama ini, istri yang kedua ini, kan lama sampai 11 kan. Nabi itu dengarkan itu. Ya, kalau sudah selesai ya sudah gitu. Nabi akhirnya ikut menjawab apa yang ditanyakan para istrinya. Jadi Nabi itu biasa mendengarkan curhatan istri, Pak. Kadang memang ini yang susah bagi seorang suami, Pak. Dengar curhatan istri ya. Kalau menek curhatannya itu agak sedikit menjengkelkan atau dalam keadaan kita capek itu sesok gitu. Ya, Pak, dengarkanlah ya. Dengarkan curhatan istri. Mereka sudah sibuk seharian mengurus anak-anaknya, maka malamnya dengarkan curhatan mereka. Berikutnya ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan keistimewaan Nabi adalah Nabi suami yang hilm, Nabi suami yang penyabar. Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu wastausu bin nisa'i khaira." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sakiti tetangganya dan nasihatilah wanita dengan nasihat yang baik. Kenapa ada kata nasihatilah wanita dengan nasihat yang baik? Karena biasanya wanita itu, ya kan? Karena memang disifati oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah wanita yang naqisul akal, mohon maaf ya, wanita yang dalam berpikirnya itu derajatnya memang di bawah laki-laki, gitu ya. Sehingga mereka itu adalah orang-orang yang lemah fisiknya dan juga lemah hatinya. Makanya wanita itu nggak boleh, Pak, jadi pemimpin itu. Karena wanita itu, mohon maaf, baperan kan gitu ya, terbawa perasaan gitu. Nggak boleh wanita itu menjadi pemimpin. Nah, dalam keadaan yang seperti itu, maka Nabi mengatakan istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah wanita dengan nasihat yang baik. Karena mereka tercipta dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkong itu yang paling atas. Ya. Kalau engkau, kata Nabi, meluruskannya, kamu patahkan dia. Tapi kalau engkau membiarkannya, engkau biarkan mereka dalam keadaan bengkok. Maka hadirin ayah bunda, kita harus menjadi orang yang sabar kepada istri-istri kita. Di antara bentuk kesabaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ini kisah yang langsung artinya saya sampaikan ya.
karena panjang hadisnya. Dari sahabat Anas bin Malik, ya, beliau bercerita bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berada di rumah salah seorang istrinya. Anas berkata, menurutku adalah Aisyah. Jadi waktu itu Nabi sedang di rumah Aisyah, menurut Anas bin Malik. Lalu salah seorang istri beliau yang lain mengirimkan sepiring makanan. Ada yang mengatakan bahwa yang mengirim ini adalah Saudah atau yang lain, ya. Makanan tersebut diantar oleh utusannya, namun istri yang bersama beliau membuang piring yang berada di tangan utusan tersebut. Maksudnya Aisyah berarti kan? Jadi istri yang Nabi, istri lain Nabi itu membawakan makanan saat Nabi di rumah Aisyah. Aisyah melihat itu, ya, maka Aisyah langsung piring dicabut, dilempar, Pak. Masya Allah, ini kira-kira jenengan pripun, Pak? Jawab. Iya, karena nggak mampu menjawab kan itu, ya. Subhanallah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mana tadi, Pak? Namun istri yang bersama beliau membuang piring yang berada di tangan beliau hingga pecah terbelah menjadi dua. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Lalu beliau menyatukan kedua piring tersebut dan meletakkan makanan di atasnya. Kemudian datang ke para sahabat dan yang lainnya, kulu, makanlah ini. Maka para sahabat pun memakannya sementara beliau tetap memegang piring yang pecah tersebut hingga mereka selesai memakan makanan. Lalu diberikan kepada Rasulullah sebuah piring yang lain, lalu beliau pun tinggalkan yang pecah. Masya Allah. Jadi setelah pecah piring tersebut, ya, wadah tersebut pecah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nggak marah sih. Lihat, Nabi kemudian memperbaiki, menyatukan piring tadi itu. Kemudian makanan yang tercecer tadi dimasukkan lagi, ditaruh di atasnya. Setelah ditungkupkan Nabi begini, kemudian dibawa ke para sahabatnya atau yang ada di sekitar situ. Ini makanlah. Sambil Nabi mengatakan, gharrat ummukum, ibu kalian sedang cemburu. Manajemen cemburu Nabi yang luar biasa, Pak. Mengatasi kecemburuan istrinya. Luar biasa. Orang kemudian, ya, tambah diambil, dipecah lagi enggak, ya? Subhanallah. Ya, kalau mungkin para ayah begitu kan, diambil lagi, pecah lagi itu. Enggak, dikumpulkan, Pak. Coba bayangkan itu. Makanannya diambil, diberikan, lalu Nabi mengganti piring yang baru diberikan kepada istri yang berikan tadi. Ya, Aisyah cemburu. Inilah wanita, Mas, ya. Meskipun beliau adalah wanita mulia, dipuji dalam Al-Quran, dan juga memiliki keistimewaan menghafal hadis banyak 2.210 hadis, tapi lagi-lagi beliau seorang wanita. Nanti juga kita insya Allah di tahun ini kita akan banyak belajar tentang keluarga. Nanti ada keluarga Ibrahim, ya. Nanti akan bercerita tentang, di situ ada kisahnya istrinya Nabi Ibrahim, ya, yang marah, cemburu buta karena istri yang satunya akan melahirkan Ismail. Dia mengatakan, saya akan potong-potong menjadi 3 bagian. Ya, padahal dia seorang waliullah, ya, yang berdoa, raja mau menyentuh dia, rajanya langsung stroke. Ya, berdoa lagi sembuh, berdoa lagi stroke. Itu kan berarti kan orang memiliki muqarrabah dengan Allah luar biasa. Tapi ketika cemburu, Pak, makanya Aisyah mengatakan, annal ghaira, orang yang cemburu itu tidak tahu mana atas bumi dan bawahnya gitu. Ya tahu. Ya, itulah wanita, ya. Nah. Baik. Maka harus sabar, maksudnya gitu loh, ya. Maksudnya gitu, sabarlah. Sabar mempunyai istri yang pencemburu. Dan memang wajar kalau istri itu cemburu, Pak. Kalau nggak cemburu malah jenengan pertanyakan itu. Istri saya nggak pernah cemburu, ya. Pokoknya janjane piye toh, gitu, ya. Maka harus ada cemburu, ya. Nah. Iya. Berikutnya, Nabi sebagai suami yang wafa, setia, ya. Maksudnya setia itu apa? Nabi enggan berpisah dengan para istrinya. Jangan disalah artikan, ya. Duh, kok setia, gitu, ya. Tapi Nabi itu enggan berpisah dengan para istrinya.
Itu hadis yang disebut terkenal dengan hadisul khiyar ya. Hadis di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan istri-istrinya untuk memilih antara dunia atau suaminya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sedih itu, ya kan? Kisahnya Nabi sampai mengurung diri, gitu ya. Ada yang mengatakan 1 bulan lah Nabi itu kemudian berdiri, ada yang mengatakan kurang dari itu. Intinya Nabi pernah bersedih karena mereka para istri Nabi meminta jatah lebih banyak, jatah uang belanja, jatah nafkah lebih banyak. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya tidak memiliki kemampuan itu, karena Nabi kalau dapat harta dibagi-bagikan kepada para sahabatnya. Saat mereka meminta itu membuat Nabi sedih. Kok ya bisa ini istri-istri orang-orang mulia kok minta sesuatu yang saya tidak sanggup ya. Akhirnya Nabi bersedih. Kemudian terkenallah hadis tersebut dengan hadisul khiyar namanya. Hadis tentang Nabi nanti akhirnya memberikan pilihan kepada mereka. Hadisul khiyar. Mereka memilih Nabi atau mereka memilih dunia. Kalau mereka memilih dunia, Nabi berikan dunia itu, Nabi ceraikan. Kata Nabi begitu. Dan yang mulai pertama kali ditawarkan adalah Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka Aisyah langsung menjawab tanpa berpikir 2 kali, saya memilih Allah dan Rasulnya. Setelah begitu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah jangan sampaikan ini kepada istri yang lain. Maksudnya apa? Boleh jadi mereka nggak memilih engkau gitu loh. Ya. Atau maksudnya supaya saya tidak diketahui bahwa saya yang pertama kali gitu. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mengatakan begitu. Beliau tetap jujur mengatakan kepada istri yang lain, dan Aisyah memilih Nabi dan Allah. Maka istri-istri yang lain pun memilih Nabi dan Allah. Nah, jadi beliau pun juga tidak ingin berpisah dengan para istrinya. Beliau setia. Kemudian 7 menit Pak, 5 Pak. Baik. Ya, mudah-mudahan cukup ya. Kemudian Nabi bertahan hanya kepada cinta yang halal. Maksudnya Nabi setia kepada istri-istrinya karena Nabi bertahan hanya kepada cinta yang halal. Cinta yang haram tentu ya tidak diperbolehkan. Kemudian di antara bentuk istimewanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berumah tangga adalah Nabi suami yang adil. Nabi suami yang adil. An Urwah, dari Urwah qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Urwah, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya ibna ukhti, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yufaddilu ba'dana ala ba'd fil qasm min mukthihi indana wa kana qalla yawmun illa wa huwa yatufu alaina jami'an fayadnu min kulli imra'atin min ghairi masis hatta yablugh illa allati huwa yawmuha fayabitu indaha. Hadis ini menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah melebihkan jatahnya antara istri satu dengan istri yang lainnya. Adil sekali beliau. Ya. La yufaddilu ba'dan ala ba'din fil qasam. Beliau dalam masalah jatah giliran istri itu adil. Hari ini ke sini, besok ke sana dan sebagainya begitu. Muter terus begitu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau mau misal hari ini itu gilirannya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau itu nanti muter lewat yang paling akhir dulu. Salam, mempertanyakan keadaannya satu demi satu sampai yang terakhir di mana itulah jatah gilirannya. Akhirnya yang terakhir Aisyah. Kadang tidak begitu. Kalau Nabi tidak sempat, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengumpulkan mereka di rumah yang jadi jatah di hari itu, mempunyai jatah di hari itu. Misal di Aisyah, kalau Nabi tidak sempat keliling, maka mereka diundang ke rumah Aisyah untuk makan-makan di situ, saling Nabi bertanya kabar mereka, setelah makan mereka balik pulang dan Nabi menetap di situ. Begitu, Pak. Jadi adil sekali. Meskipun tidak jatahnya hari itu, Nabi tetap memperhatikan mereka, menanyai kabar-kabar mereka. Itu keadilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di akhir, ya meskipun banyak sekali nanti keistimewaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Di akhir
seruan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para suami, wahai para ayah, para suami semuanya yang ada di sini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira, fa innahunna khuliqna min dhila, fa inna a'waja syai'in fi dhila a'lahu, fastausu bin nisa'i khaira. Wahai para ayah, ya, nasihatilah wanita itu dengan nasihat yang baik, karena sungguhnya mereka tercipta dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok di antara tulang rusuk itu adalah yang paling atas. Fastausu bin nisa'i khaira, maka nasihatlah mereka dengan nasihat yang baik. Itu yang bisa kami sampaikan. Hendaklah kita sabar dalam menghadapi para istri kita, karena wanita itu, jamaah sekalian, hadirin, mungkin kalau baru nikah gitu ya, kalau baru nikah sehari, 2 hari kan, 3 hari itu tidak nampak ya keburukannya, Pak. 1 tahun mungkin belum nampak keburukannya kan. Tapi menjelang 2 tahun, 3 tahun, anak 2, 3, 4, itu nanti mungkin ada hal-hal yang akan tidak disukai oleh seorang laki-laki dari wanita. Maka ingatlah hadis ini, istausu bin nisa'i khaira, berbuat, nasihatilah wanita dengan nasihat yang baik. Kalau kata Nabi, kalau kita benci kepada wanita itu dalam suatu permasalahan, boleh jadi Allah berikan kebaikan di dalamnya, atau berikan kebaikan dalam dirinya sesuatu yang lain. Mungkin kita benci kerapiannya, mungkin yang kurang rapi, tapi lihat, Masya Allah, mereka melahirkan anak-anak kita. Atau mungkin tidak suka dengan cara berpakaiannya, ada tempat yang lain yang di situ bisa mendapatkan kebaikan. Mungkin masakannya enak, Masya Allah, kan enak, nggak perlu jajan, ya. Mungkin masakannya kurang enak, ya kan, tapi Masya Allah menjaga rumah, ya, merawat anak dan sebagainya, indah sekali, kan bisa jajan. Nah begitulah. Jadi jangan membesarkan kelemahan wanita dari satu sisi. Lihat kebaikannya, dan nasihat dari Rasulullah kita menasihati mereka supaya mereka menjadi lebih sempurna. Dan terakhir, ingatlah bahwa membangun peradaban besar tidak bisa mengabaikan diri dari memperhatikan bangunan kasih sayang kita terhadap keluarga. Wallahu ta'ala alam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayah Bunda, masih ada waktu 20 menit ke depan untuk bisa tanya jawab. Untuk itu yang raise hand dulu atau bertanya langsung kami persilahkan, kami beri kesempatan. Siapa yang ini termonitor, Pak, yang raise hand, silahkan. Ayah boleh protes, boleh iya boleh, kalau siapa tahu. Baik, coba kita lihat untuk pertanyaan di chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, berkenaan dengan boneka Ustadz. Boneka seperti apa yang diperbolehkan dipunyai oleh anak-anak, dan jika terlanjur sudah memiliki boneka dengan banyak wujud, baiknya bagaimana? Nah ini tadi karena terkait mainannya Aisyah. Gimana Pak? Bagaimana boneka? Ya, boneka yang seperti apa yang boleh, dan kalau sudah terlanjur punya gimana kan? Taib, jazakallah atas pertanyaannya. Bagaimana dengan hukum boneka? Ya, seperti apa yang diperbolehkan? Terus kalau punya diapakan itu ya? Tadi saya sebutkan di apa tadi ya? Saya cantumkan di bagian Nabi sebagai Jamilul Ishrah, sebagai sahabat yang baik terhadap istri-istrinya. Pernah mendapati Aisyah tadi bermain boneka. Bonekanya macam-macam ya.
ada yang berbentuk kuda, ada yang berbentuk manusia memang kayak bayi gitu, sehingga dia mengatakan hadza banati, ini anak-anakku. Ya. Maka sebenarnya bermain boneka hukum asalnya boleh, ya. Asalnya boleh, asal ya, dia tidak menyerupai manusia secara utuh. Sempurna, Pak, ya. Karena ini nanti berbentuk patung gitu ya. Dan ada larangan itu. Jadi misal kalau ada boneka, Bu, caranya adalah matanya dicuplek, apa ya? Apa dicuplek apa? Dilepas. Ya dilepas, ya kan? Matanya dilepas gitu loh. Atau dihapus dengan spidol dan sebagainya gitu ya, yang permanen kan gitu. Jadi intinya jangan sampai dia itu berbentuk 4 dimensi utuh bentuk manusia gitu lah ya. Nah, atau misal hewan ya tadi ada sayapnya gitu kan. Jadi itu karena mungkin ada nggak kuda bersayap? Ya ada kan gitu. Ada dikasih sayapnya. Intinya tidak berbentuk hewan yang ada saat ini gitu loh. Nah, itu caranya. Kalau sudah punya ada bagaimana? Wallahu ta'ala ya. Kalau sudah ada atau sudah punya di rumah bentuk utuh manusia, ya disingkirkan. Jangan dijual ya. Karena itu membantu dalam ism wal udwan kan gitu. Dibenci orang lain nanti dia terkena ismnya, dosanya. Ya. Maka disingkirkan atau tadi bisa dirombak lah. Gimana caranya? Ya. Tidak harus dibakar semuanya tadi. Jadi bisa diakali. Intinya yang pasti jangan sampai berbentuk utuh seperti manusia atau hewan. Ada matanya dan sebagainya, ya gitu. Jadi agak dimodifikasi lah supaya tidak berbentuk wujud manusia asli atau hewan asli. Wallahu ta'ala alam, itu yang saya ilmui. Mungkin nanti bisa bertanya kepada para asatid yang lain. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kemudian ada pertanyaan lagi bahwa adakah contoh lain dari Rasulullah dalam menyelesaikan persoalan atau permasalahan dalam rumah tangga, Ustaz? Ada atau tidak contoh lain? Nah, masih kurang mantap. Ya. Belum banyak contoh. Ada nggak contoh dari Rasulullah dalam menyelesaikan keluarga, persoalan keluarga? Ada, Pak, ya. Ada. Tadi apa ya tadi ya? Tadi cemburu ya kan? Cemburu. Kemudian minta jatah uang tadi. Didiamkan Nabi. Lupa saya apa itu? Inam. Ya kayak hadisul ifki. Cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan ada pernah terjadi namanya hadisul ifki, tuduhan dusta kepada Aisyah Ummul Mukminin. Cara beliau menyelesaikan masalah, beliau itu tidak mengeluarkan perkataan sama sekali. Maksudnya apa? Beliau diam dulu sampai Allah memberikan keputusannya atau sampai Allah memberikan menampakkan hal yang benar dari keadaan tersebut gitu ya. Jadi kalau ada masalah, Pak, yang bertanya tadi itu tabayun dulu, maksudnya begitulah ya. Jadi kalau pas puncaknya masalah di situ, tahan emosi, tahan bicara. Ya, itu sebenarnya bisa menyelesaikan masalah itu. Baca ta'awud dulu dan sebagainya ya. Kalau ada urusan di rumah tangga runyam, sabar. Jangan bicara dulu, itu lebih baik. Istri marah-marah, sabar, jangan bicara dulu, Pak. Kalau istri biasa kan gitu kan, memang banyak ucapan-ucapan, pengungkapan lah banyak ya. Tapi kalau suami sekali bicara itu bahaya, maka tahan. Nah, itu Nabi, contoh dalam hadisul ifki. Beliau tidak, meskipun saat itu beliau sedih luar biasa, tapi beliau berusaha untuk tidak masuk ke pembicaraan orang dengan cara beliau diam dan sambil menunggu penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Penjelasan wahyu, Pak. Wallahu taala. Mungkin nanti ada yang cerita-cerita lain terkait dengan Rasul menyelesaikan persoalan, mungkin nanti bisa lebih banyak baca sirah nabawiyah. Karena memang saya tadi mengatakan bahwa ini semacam muqaddimah lah ya, untuk kita
kembali kepada sirah nabawiyah, karena ini semua cuplikan dari sirah Nabi Muhammad SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Bagaimana cara untuk bagaimana mensikapi apa namanya ya, lingkungan ya yang mempengaruhi terhadap visi misi suami istri yang sudah benar tadi ya. Tapi masya Allah ya, kalau kita baca misal kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anak istrinya, beliau Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam itu menghindarkan, memang harus memilihkan tempat Pak, memilihkan tempat yang itu bisa menghindarkan dari godaan syaitan Pak. Makanya Nabi Ibrahim itu memilih ketika membawa Ismail itu kepada biwadin ghairi dzi zar'in, kepada lembah yang di situ tidak ada tanaman, dan inda baitikal muharram, dekat dengan Baitul Muharram. Atau mungkin juga sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mencontoh doa Nabi Ibrahim alaihi salam supaya terhindar dari godaan syaitan. Artinya memang kewajiban sebagai seorang kepala rumah tangga itu menghindarkan mereka dari godaan syaitan. Ya. Kalau di rumah misal datangnya itu dari internal, ya harus diselesaikan oleh kepala keluarga, harus diselesaikan. Makanya saya tidak kemudian apa namanya, ini menyuruh ya, tapi memang ahsannya suami, istri, dan anak itu tinggal di tempat yang satu gitu ya. Tidak bercampur dengan apa namanya, eyangnya, neneknya gitu ya. Kecuali kalau mereka sudah bisa satu visi. Karena biasanya yang terjadi itu kalau tinggal sama kakak nenek, ya ini saya alami sendiri gitu ya. Yang kakek neneknya ini mohon maaf mungkin belum memahami pendidikan Islami. Dia itu tidak kuat dengan rengekan-rengekan anak ya. Tapi kalau orang tua kuat, maksudnya apa? Misal anak meminta nonton TV misal anak hanya senang main terus gitu kan. Kalau dia ngerengeknya itu ke kakek nenek, itu sekali dua kali itu masih oke. Tapi kalau terus-terusan, patah itu Pak ya, goyah pertahanan kakek neneknya itu. Tapi kalau orang tua tidak, nah gitu ya. Jadi memang seyogyanya itu ada sendiri, kecuali tadi mampu untuk menyatukan visinya sama dengan menyatukan visi kakek neneknya sama dengan visi ayah bunda gitu ya. Jadi begitu Pak. Jadi kalau urusannya seperti di rumah tadi internal begitu, ya harus segera diselesaikan begitu. Kalau itu datangnya dari eksternal, cukup ya. Kita mungkin apa namanya, berikan fasilitas kepada anak bermain dan sebagainya dalam rumah ya. Kita ajarkan mereka, lebih banyak waktu kita di dalam rumah dengan mereka. Jangan dibiarkan anak-anak itu kemudian keluar, atau istri yang mungkin suka terkontaminasi, atau pasangan yang suka terkontaminasi dengan pembicaraan orang lain. Jangan terlalu banyak bergaul dengan orang lain yang memberikan efek negatif itu. Jadi memang gitu. Jadi mempertahankan semuanya itu dari hal-hal yang tadi setan bisa masuk ke dalamnya untuk menggodanya. Gitu Pak, mungkin mudah-mudahan bisa menjawab. Wallahu ta'ala a'lam.